Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Pancasila and Citizenship Question and Answer Series atau Pancasila dan Kewarganegaraan Question and Answer Series. Kita akan membahas mengenai demokrasi dan bagaimana demokrasi di Indonesia. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke demokrasi di Indonesia, perlu diingat kembali definisi demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan ya. Nah, secara etimologis, kata demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Oke, nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung, yaitu melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan peraturan atau undang-undang. Kalau kita kembali lagi ke sejarah sistem demokrasi ya, pola ini sudah dinyatakan ada itu sejak masa Yunani kuno. Dengan sistem ini, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan negaranya. Nah, jadi seluruh hal mengenai kenegaraan itu dibicarakan langsung kepada rakyat. Nah, ini dianggap sebagai awal bentuk pemerintahan yang menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi. Nah, ketika negara itu menjadi lebih luas, kemudian negara itu populasinya sangat banyak, maka kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam mengatur pemerintahan. Maka dibentuklah demokrasi yang bersistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Nah, kemudian kalau demokrasi pada masa Athena dulu, rakyat itu berperan serta dalam pembentukan atau berpartisipasi dalam pemerintahan, atau dalam hal ini memiliki hak untuk berbicara dan memberi suara di majelis Athena. Tapi meskipun demikian, ini banyak pihak yang tidak terfasilitasi, seperti wanita tidak boleh, kemudian juga tidak boleh, orang asing tidak bisa, kemudian ada yang masih di bawah umur juga tidak bisa. Jadi hanya beberapa kalangan saja, meskipun dinyatakan itu pemerintahan oleh rakyat, tapi pada faktanya pada masa itu juga tidak semua orang mendapatkan hak yang sama dalam demokrasi pada masa itu. Kemudian rakyat yang mendapat hak itu tidak semuanya juga bisa berbicara di majelis, tapi memberikan suara kepada wakil-wakil mereka yang kemudian diperbolehkan untuk bicara di majelis. Jadi meskipun dikatakan pemerintahan oleh rakyat, tapi tidak semua rakyat terfasilitasi. Ada wanita, ada budak, ada orang asing yang tinggal di sana, ada yang masih di bawah umur dan sebagainya, tidak mendapat hak untuk mengikuti pemilihan. Kemudian orang yang memiliki hak untuk mengikuti kegiatan demokrasi ini juga tidak semuanya bisa berbicara di majelis. Mereka yang mendapat hak untuk memilih tadi, memilih wakil-wakilnya untuk berbicara di majelis. Jadi seperti itu ya, tidak berarti demokrasi pada masa itu sudah begitu perfect atau sempurna. Dengan pola-pola yang berbeda dalam sejarah tersebut, maka secara umum demokrasi itu bisa
dipandang atau dibedakan menjadi dua jenis, yaitu demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan keputusan terkait dengan kenegaraan atau pemerintahan. Nah, kemudian yang kedua adalah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Demokrasi perwakilan ini rakyat yang memiliki hak melakukan pemilihan wakilnya untuk mengutarakan aspirasi rakyat tersebut dalam majelis perwakilan terkait dengan permasalahan dan kegiatan atau aktivitas negara atau pemerintah. Nah, itu demikian mengenai demokrasi atau definisi demokrasi yang perlu kita perhatikan. Kemudian mengenai demokrasi juga, karena kita di Indonesia, maka demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Adalah kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Nah, dalam demokrasi Pancasila ini jelas berbeda dengan demokrasi sekuler atau demokrasi di Barat, karena demokrasi Pancasila jelas berdasar kepada norma ketuhanan dan norma kemanusiaan. Nah, ini memiliki persamaan dengan demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam, kekuasaan rakyat dibatasi oleh hukum Tuhan. Hal ini sudah dijalankan semenjak masa Nabi hingga masa Khulafaur Rasyidin. Dalam menetapkan berbagai hal itu dilakukan permusyawaratan dengan memperhatikan kemampuan individu dan dalam bentuk perwakilan dari berbagai suku atau golongan dalam majelis syuro untuk menentukan suatu keputusan dalam pemerintahan. Nah, membahas antara demokrasi Pancasila dan demokrasi dalam Islam, maka kesamaan yang bisa kita lihat adalah, pertama, kedua model demokrasi ini adalah berlandaskan pada hukum Tuhan, sehingga ada pembatasan kekuasaan manusia oleh hukum Tuhan. Ada norma yang harus diperhatikan oleh manusia dalam melakukan demokrasi ini. Kemudian yang kedua, perumusan peraturan atau undang-undang itu dilakukan oleh majelis permusyawaratan atau majelis syuro. Kemudian persamaan yang ketiga, keduanya tertulis dalam piagam kesepakatan dasar negara, yaitu piagam Madinah dan piagam Jakarta. Nah, lebih lanjut sedikit mengenai piagam Madinah dan piagam Jakarta, sedikit yang bisa kita uraikan mengenai piagam Madinah dan piagam Jakarta, bahwasanya piagam Madinah itu sudah ada semenjak tahun 600-an Masehi, ya, semenjak Nabi Hijrah kemudian mendirikan negara Madinah. Kemudian piagam Jakarta itu semenjak kemerdekaan Indonesia atau kelahiran negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian hal lainnya adalah bahwasanya piagam Madinah itu berisi seluruh pasal undang-undang yang menjadi kesepakatan itu ada dalam piagam Madinah. Kemudian kalau piagam Jakarta itu hanya berisi dasar-dasar saja atau sila dasarnya saja, sedangkan undang-undang dasarnya itu didokumentasikan secara terpisah dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Nah, satu hal lagi mengenai piagam Madinah dan piagam Jakarta, piagam Madinah itu bisa diamandemen. Jadi ketika piagam Madinah pertama dirumuskan, disusun dan disepakati, maka itu dilakukan oleh majelis syuro. Majelis syuro tersebut menyepakati, dan itu harus disepakati oleh seluruh suku atau sekutu atau
golongan yang ikut hadir dalam penyusunan Piagam Madinah tersebut. Nah, kemudian ketika di suatu saat kemudian wilayah negara Madinah itu bertambah luas, atau ada sekutu suku baru yang bergabung menjadi sekutu negara, nah maka Majelis Syuro berkumpul lagi untuk menyusun atau merevisi atau mengamandemen Piagam Madinah yang sudah ditetapkan sebelumnya menjadi Piagam Madinah yang baru. Jadi seluruh pasalnya bisa diamandemen menjadi Piagam Madinah yang diamandemen baru. Begitu seterusnya, jika ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki, maka dilakukan musyawarah di Majelis Syuro, lahirlah Piagam Madinah, hasil amandemen Piagam Madinah yang sebelumnya. Sedangkan kalau Piagam Jakarta itu ketika sudah ditetapkan menjadi dasar negara, yaitu Pancasila, Piagam Jakarta itu tidak bisa diamandemen lagi. Nah, pernah diamandemen sekali, yaitu sebelum ditetapkan menjadi dasar negara, ketika sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu direvisi karena ada permintaan dari perwakilan dari Indonesia Timur, kemudian direvisi menjadi atau diamandemen menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu dilakukan sebelum menjadi ditetapkan menjadi dasar negara. Ketika seluruh elemen bangsa Indonesia sudah menetapkan menjadi dasar negara, maka Piagam Jakarta tidak lagi bisa diamandemen. Yang bisa diamandemen adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terdokumentasi atau didokumentasikan atau ditulis secara terpisah. Itu yang bisa diamandemen. Nah, demikian. Kemudian tujuan pemerintahan negara itu didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara, ya. Misalnya tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia itu harus bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, kemudian presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ini berkewajiban membentuk kabinet dan melaksanakan kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang. Kemudian setiap kabinet, di dalam kabinet ada departemen-departemen atau kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri. Kemudian apabila ada menteri-menteri yang dikoordinir oleh seorang menteri koordinator, ya, itu untuk mengumpulkan menjadi satu, untuk lebih memudahkan koordinasi. Ada menteri koordinator bidang A, menteri koordinator bidang B, dan sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, quote kita kali ini, incredible things in the business world are never made by a single person, but by a team. Incredible things in the business world are never made by a single person, but by a team. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.